Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Susmiati. Kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Tetap semangat. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan wujud benda dengan tepat. 2. Siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. 3. Siswa dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan tepat. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Jadi wujud benda terbagi menjadi padat, cair, dan gas. Contoh benda padat, cair, dan gas kalian bisa simak pada gambar. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Kalian telah mengamati gambar di atas. Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai dengan wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut: benda padat, benda cair, dan benda gas. Jawablah pertanyaan berikut ini. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. 2. Tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. 3. Tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Dan yang keempat, tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Ayo mengamati. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 m. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 m. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 m. Satuan kilometer atau km dan meter m adalah satuan untuk menyatakan jarak. 1 km sama dengan titik-titik m. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? 5 km sama dengan 5000 meter. Sehingga 5 km ditambah 300 meter sama dengan 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1523 m. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan km dan m? 1523 m sama dengan 1000 m ditambah 523 m sama dengan 1 km ditambah 523 m. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antara bangunan di bawah ini. Baiklah anak-anak, sekarang tentukan jarak dalam satuan meter berdasarkan denah di atas.
1. Tentukan jarak rumah Siti ke sekolah. 2. Jarak rumah Udin ke kantor pos. 3. Jarak rumah Siti ke rumah Udin. Dan yang keempat, rumah Siti ke pasar dalam satuan kilometer dan meter. Selanjutnya, alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya, alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Nah, perhatikan gambar berikut. Pesawat terbang A terbang dengan ketinggian 3000 meter. Pesawat terbang B terbang dengan ketinggian 4325 meter. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? 2. Berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? 3. Berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan dengan pesawat A? Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Nah, ini anak yang bergerak lambat seperti angin sepoi-sepoi. Nah, berikutnya contoh gerakan anak bergerak cepat dan anak bergerak berputar seperti angin puting beliung. Dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerakan tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerakan lembut seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi, dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.